Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yohanes Purnomaidi. Saya berasal dari SMP Sin Carolus, Bengkulu. Saya memiliki fasilitator Dr. Andes Rifai MPD dan pengajar praktik Dwidit Pramugito SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan, seperti misalnya semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi hendayani, sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Saya mencoba merefleksikan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran sama dengan pendidikan. Yang kedua, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang diberikan hanya sebatas transfer ilmu. Peran saya sebagai guru lebih mendominasi dibandingkan murid, atau biasa disebut dengan teacher center. Kemudian selanjutnya adalah saya berpikir bahwa saya sudah menyelenggarakan pembelajaran bila sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada. Yang kelima, saya terkadang mengeluh dengan siswa yang sulit dibimbing. Saya berpikir apakah saya yang selalu mengharapkan sesuai dengan keinginan saya pribadi. Kemudian yang keenam adalah kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Yang ketujuh, pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik atau siswa dapat mengubah perilakunya. Kemudian, perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai seorang petani, dan anak-anak kita yang kita didik sebagai benihnya, misalnya benih jagung. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak dapat mengganti kodratnya jagung. Kita tidak bisa memaksakan jagung itu tumbuh seperti padi. Saya menyadari kesalahan saya selama ini memandang siswa sebagai objek. Seharusnya merekalah subjek dalam pembelajaran. Siswa seharusnya memegang kendali dalam pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator, atau dalam kata lain, student-centered learning. Pada dasarnya anak bukanlah kertas kosong atau tabula rasa yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita hanya bisa menebalkan garis samar-samar yang sudah dibawa anak sejak lahir. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan berbeda dengan anak yang tinggal di daerah pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi bakat dan minat yang berbeda. Maka, kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Selanjutnya adalah dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran harus menyenangkan, atau dengan kata lain, merdeka belajar. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas trikon, yakni kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar itu harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita.
Dan yang terakhir adalah konsentris, maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Kemudian guru sebagai pamong, pendidik dan murid ibarat keluarga. Dan nomor 3, yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, memahami karakter setiap siswa dan keunikannya masing-masing. Setelah itu, membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk komitmen bersama. Kemudian, mengintegrasikan pembelajaran dengan kearifan lokal budaya setempat. Dalam hal ini adalah di Bengkulu. Selanjutnya, melaksanakan komunikasi dengan orang tua siswa, sehingga tujuan pendidikan sebagai bentuk kolaborasi tanggung jawab bersama tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Selanjutnya adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa saat ini. Saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian menerapkan pembelajaran student-centered learning, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri sesuai dengan gaya belajarnya, dengan tetap beracuan pada kurikulum. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Dari depan saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing madya mangunkarso, di tengah saya bisa menjadi teman yang memberikan semangat, serta tuturi handayani, dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Refleksi perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari modul ini, saya semakin merasa yakin bahwa panggilan untuk menjadi guru itu adalah tugas yang mulia. Guru menentukan peradaban suatu bangsa. Seperti ada tertulis, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Menjadi guru yang baik bukanlah hal yang mudah, karena jika saya mengajarkan hal yang tidak benar, maka saya dapat menghancurkan peradaban bangsa ini. Oleh karena itu, saya harus selalu memberi pembelajaran sepanjang hayat, menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman di mana saya berada untuk mendidik murid secara holistik dan kontekstual. Saya belajar dan mengajar dengan menggunakan berbagai sumber. Terima kasih. Salam dan bahagia.